Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilestri Hakiki dari D4 TI kelas 2B NPM 1194050. Dalam video kali ini, saya akan mengintegrasikan sebuah jaringan seperti topologi berikut ini. Yang sebelumnya ini, topologi ini berada di jaringan yang berbeda-beda. Komputer virtual ini diperoleh dari beberapa praktikum sebelumnya dari mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Jadi, topologi ini membagi dalam dua jaringan, yaitu berada di gateway 11.1 dan gateway 10.1 yang dibagi oleh router. Kemudian router ini akan menghubungkan ke sebuah switch, yang switch ini akan menjadi penghubung beberapa komputer virtual. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja komputer virtual yang telah saya buat. Kita buka dulu komputer virtual DHCP server. Jadi, di dalam topologi ini ada perbedaan antara jaringan 11.1 dan 10.1. Yang membedakannya itu di jaringan 11.1 itu IP-nya itu adalah IP statis, sedangkan di IP 10.1 itu yaitu IP-nya adalah IP dinamis yang diperoleh dari komputer virtual DHCP server ini. Jadi nanti klien B dan klien Windows ini yaitu memperoleh IP-nya itu dinamis di rentan yang telah ditentukan oleh komputer DHCP server ini. Kita masuk dulu ke user yang telah saya buat di komputer virtual ini. Kemudian saya juga akan masuk ke klien B. Kita masuk lagi ke user yang telah kita buat. Kemudian masuk ke komputer virtual router yang telah saya buat.
Nah, kita juga masuk ke user yang telah saya buat, kemudian masuk ke komputer virtual dari DNS server. Kita juga masuk ke user yang telah saya buat, masuk ke rootnya. Jadi yang tadi saya perintahkan itu su itu masuk untuk ke sebuah root dari komputer Linux ini. Kemudian saya juga harus masuk ke mail server karena topologi yang diminta ini ada DNS server, HTTP server, FTP server, klien A dan lainnya. Masuk ke user yang telah saya buat, kemudian masukkan passwordnya, masuk ke sebuah root dengan mengetikkan su, ya, masuk. Kemudian kita juga masuk ke HTTP server, komputer virtual HTTP server. Masuk ke dalam user yang telah saya buat, masuk ke dalam root. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke FTP server, virtual FTP server.
Kita masuk ke dalam user, kita buat. Kemudian kita masuk ke dalam komputer virtual client A. Kita masuk juga ke dalam user yang telah saya buat. Masuk ke rootnya. Kemudian setelah itu, hal yang perlu diperhatikan di sini, kita itu harus melihat settingan dari router itu, karena router ini sangat berpengaruh dalam topologi kali ini, karena router itu bisa membagi beberapa jaringan untuk saling terhubung. Nah, kita lihat settingan yang telah saya lakukan di dalam router ini dengan mengetikkan Pico etc network interfaces. Nah, di sini itu routernya itu memiliki dua buah jaringan. Yang pertama itu yaitu ada jaringan ETH0 yang mendeskripsikan jaringan 192.168.11.1. Kemudian ada jaringan auto ETH1 yaitu mendeskripsikan dari jaringan 192.168.10.1. Setelah melakukan konfigurasi router ini, kita wajib merestartnya dengan mengetikkan isi networking restart. Kemudian untuk melihat jaringannya, config. Nah, jaringannya yaitu ada ETH10 dan ETH1 yang telah tadi saya jelaskan. Kemudian untuk memperoleh IP dinamis dan kita tidak perlu mendeskripsikan IP-nya, kita itu memerlukan komputer virtual DHCP ini. Kita itu bisa mengkonfigurasi dengan mengetikkan pico etc dhcp3 dhcpd conf. Kita klik bawah. Nah, di sini subnetnya itu berada di 192.168.10.0 dengan netmasknya itu berada di 255.255.255.0. Kemudian range-nya itu di sini berada di 192.168.10.150 dan 192.168.10.200. Di sini
adanya sebuah spasi di antara ini jaringan ini, yaitu menandakan bahwa ini itu sampai dengan. Jadi di sini itu 150, 10.150 sampai dengan 10.200. Di sini kita deskripsikan domain name servernya itu berada di 192.168.10.30 dengan option domain name servernya itu server1.praktikum.com. Nah, domain name server dari DNS ini kita peroleh dari IP DNS server ini. Kita coba if config di sini untuk melihat jaringan IP dari DNS server. Nah, DNS server ini memiliki IP 192.168.11.030. Kemudian option router ini, karena kita telah memiliki router yang berada pada jaringan mempunyai dua buah jaringan, yaitu ETH0 dan ETH1, yang mendeskripsikan ETH0 adalah 11.1, kemudian ETH1 yaitu ada di 10.1, maka dari itu, karena kita DHCP ini akan men-settingnya itu berada di jaringan 10.1, kita itu akan mendeskripsikan di DHCP server ini routernya itu berada di 10.1 ini, sesuai dengan topologi yang diberikan pada gambar ini. Berada di jaringan 10. Kemudian, option broadcast address-nya ini berada di jaringan 10 dengan IP 192.168.10.255. Di sini, default-nya ini itu maksimal waktu yang diperolehnya. Ctrl X. Kemudian kita juga perlu melihat settingan IP dari DHCP server ini dengan mengetikkan go. Nah, di DHCP server ini kita men-setting IP-nya itu di ETH0 192.168.10.10. Kemudian netmask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian network-nya ini berada di 192.168.10.0 karena kita berada di jaringan 10. Kemudian broadcast-nya itu 192.168.10.255. Ini juga 10 karena kita berada di jaringan 10. Kemudian jangan lupa dari setting IP DHCP server ini, kita juga wajib melakukan sebuah restart IP network ini agar IP barunya itu terbaca dengan mengetikkan isi ini di networking restart. Nah, reconfiguring network interface dan berarti berhasil. Kemudian karena dari topologi ini, IP dinamis DHCP server di PC client B ini, kita akan setting IP client B ini menjadi IP dinamis yang diperoleh dari DHCP yang dibuat oleh komputer virtual DHCP server. Kita ketikkan pico PC network interfaces. Nah, berbeda pada settingan IP sebelumnya, di settingan IP ini kita menggunakan, tidak mendeskripsikan IP statis seperti di contohnya di
komputer virtual DHCP server ini. Di komputer virtual DHCP ini kita menggunakan init statis, sedangkan di sini menggunakan init DHCP. Nah, sebenarnya itu DHCP itu apa sih? Sebenarnya DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan untuk melayani request IP address dari sebuah klien. Jadi gunanya itu adalah untuk zero configuration. Klien akan meminta IP address pada server, kemudian nanti server akan memberikan alokasi IP yang tersisa. Nah, yang tersisa tersebut kita itu settingnya itu di antara 150 sampai dengan 200 yang telah kita buat tadi sebelumnya. Jadi yang diperoleh yang diperoleh klien B ini, rentan IP-nya itu di antara 10, 150 sampai dengan 200 tadi. Nah, kemudian kita press, dan jangan lupa pada klien B ini juga, setelah kalian melakukan konfigurasi IP barunya itu harus melakukan restart pada networknya juga, dengan mengetikkan berbeda pada IP statis tadi. Di sini agak panjang yang memperoleh responnya itu. Config, coba kita restart lagi. Nah, IP yang diperoleh dari DHCP server ini di klien B ini yaitu 10.150. Kita coba ping ke komputer DHCP server. DHCP server ini berada di jaringan 10.10. Ping ini untuk memastikan sebuah komputer ini bisa saling berkomunikasi atau tidak dengan komputer lainnya. Dan bila mana komputer ini sudah dalam suatu jaringan dan bisa saling berkomunikasi, maka ping ini pastinya akan berhasil. Nah, ini adalah sebuah contoh. Klien B ini sudah terhubung dengan komputer DHCP server. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi komputer virtual mail server ini. Semua komputer virtual ini diperoleh dari praktikum administrasi jaringan komputer pada pertemuan sebelumnya. Karena di praktikum sebelumnya, semua komputer virtual ini berada di jaringan yang berbeda-beda, kita itu harus mengkonfigurasi IP virtual komputernya itu lagi. Kita itu mengetikkan etc pico etc network interfaces. Nah, jika dalam
praktikum sebelumnya mungkin IP address ini kalau nggak salah 1160 gitu. Sekarang kita rubah menjadi 10.3 karena di dalam topologi ini yang diinginkannya itu mail servernya itu berada di jaringan yang sama dengan komputer DHCP ini, yaitu berada di jaringan 10 yang terhubung ke dalam sebuah router dalam jaringan ETH1 atau jaringan 10. Kemudian di sini juga netmasknya itu di 255.255.255.0. Networknya itu berada di 192.168.10.0. Dan broadcastnya ini 192.168.10.255. Dan gateway-nya ini kita itu tetapkan di 192.168.10.1. Kita Ctrl X. Biasanya kalau ini konfigurasinya perubahannya masih awal dilakukannya, di sini Ctrl X kemudian Y dan kita harus tekan enter karena ini sudah dikonfigurasi sebelumnya, jadi kita Ctrl X langsung keluar sendiri. Kemudian setelah melakukan settingan dari IP tersebut, kita juga harus merestart ulang networknya itu agar bisa terhubung dengan baik dan meminta IP yang baru. Kita juga sama dengan cukup mengetikkan etc init di networking restart. Nah, reconfiguring network interfaces done. Berarti konfigurasi network ini sudah berhasil. Karena kita sudah men-setting IP ini berada di jaringan 10, kita coba ping ke DHCP, komputer virtual DHCP ini. Kita ping, tadi komputer ini berada di jaringan 10.1, DHCP server itu 268. Nah, mail server ini sudah terhubung ke sebuah komputer virtual DHCP server. Ping yang dilakukan di sini yaitu berhasil. Kemudian kita juga akan coba ping ke komputer DHCP yang IP-nya DHCP di klien B ini. Kita lihat dulu klien B ini berada di jaringan berapa. Berada di jaringan 10.150. Coba ping server. Nah, jadi mail server ini sudah terhubung ke DHCP server dan klien B. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi di virtual DNS server ini, komputer virtualnya, agar terhubung ke DHCP server dan klien B ini.
Nah, kita itu settingnya di IP-nya itu 11.30 sama seperti praktikum sebelumnya. Di sini yang ditambahkan gateway-nya itu 11.1. Jadi gateway itu berada di jaringan yang sama dengan router ini. Jadi nantinya itu DNS server ini bisa saling terhubung dengan adanya router ini. Mungkin konfigurasi yang di sini sama seperti konfigurasi komputer virtual lainnya, dan kita juga lagi-lagi harus merestart IP network sebelumnya agar IP network itu bisa diperoleh dengan baik. Cukup mengetikkan si Nah, sudah berhasil. Kemudian mungkin di sini di DNS server ini untuk mendeskripsikan beberapa komputer virtual lainnya, untuk FTP server, HTTP server, dan mail servernya itu kita itu harus mengkonfigurasi ulang di dbpraktikum.com dan db192. Di dbpraktikum.com ini karena kita merubah IP dari HTTP dan FTP kemudian mail server, kemudian kita juga harus mengkonfigurasi ulang IP-nya sesuai dengan IP yang kita tentukan untuk kuis praktikum kali ini. Di sini HTTP server ini dideskripsikan bahwa IP-nya itu adalah 192.168.11.7. Kemudian FTP server ini 192.168.11.11 dan mail server berada di jaringan 10.3. Oleh karena itu, di sini juga kita deskripsikan ulang. Di sini 11.7, 11.9, kemudian 10.3 dari mail servernya juga. 10.3 dari mail server. Dan kemudian setelah di DB Praktikum ini, kita juga harus mengkonfigurasi ulang di DB Praktikum 192. Nah, lagi-lagi kita di sini harus merubah beberapa IP konfigurasinya yang kita inginkan dalam kuis praktikum kali ini. Mail server berada di IP 10.3, kemudian di sini 11.7, kemudian 11.9, dari FTP-nya HTTP-nya 11.7, kemudian DNS name server-nya ini karena kita menggunakan 11.30, maka di sini tetap 11.30 dengan name server-nya itu server1praktikum.com. Nah, karena kita telah men-setting mail praktikum ini di DNS server dengan IP yang baru, kita coba ping ke 10.3. Coba ya. Ping server 10.3. Nah, DNS name server ini
sudah terhubung ke dalam jaringan yang berbeda dan sudah bisa saling berkomunikasi ke jaringan 10.3. DNS ini jaringannya 11 dan mail server ini jaringannya itu 10. Tapi sudah bisa saling berkomunikasi dengan adanya router ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ulang di komputer virtual HTTP server ini. Kita harus setting ulang IP dari komputer virtual HTTP server ini sesuai dengan IP yang diinginkan dari kuis praktikum kali ini. Kita cukup mengetikkan posisi. Nah, di sini address-nya ini, IP network dari komputer virtual ini, yaitu 192.168.11.7, kemudian netmask-nya ini ada di 255.255.255.0, kemudian broadcast-nya ini ada di 192.168.11.255. Kemudian DNS name servernya ini ada di 192.168.11.30 dan jangan lupa kita cantumkan DNS name servernya ini. Sebenarnya ini tidak dideskripsikannya tidak apa-apa. Kemudian networknya ini 192.168.11.0. Kemudian gateway-nya ini berada di 192.168.11.1. Gateway ini agar bisa terhubung ke dalam jaringan yang berbeda pada topologi ini. Jadi nanti HTTP server ini bisa terhubung ke komputer virtual DHCP ini dan yang lainnya. Kemudian kita juga akan restart settingan IP network tersebut agar memperoleh settingan IP yang terbaru. Nah, kemudian kita juga bila di sini mendeskripsikan DNS name servernya ini, kita juga harus merubah di etc resolve.conf. Nah, setnya ini di sini adalah praktikum.com dengan name servernya ini berada di 192.168.11.0. Kita lihat jaringan yang kita peroleh dari hasil konfigurasi IP tadi, ifconfig. Jaringan yang telah kita peroleh yaitu 11.7. Kita coba ping ke mail server tadi. Mail server. Mail server ini berada di jaringan 10.3. Coba kita
ping 192.168.10.3. Nah, HTTP server ini sudah bisa saling berkomunikasi dengan mail server. Dan ping dari HTTP server ini sudah berhasil terping ke mail server. Coba dari mail server kita ping ke HTTP. 168.11.7. Nah, sangat kencang sekali hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi FTP server ini. Jadikan 11.9. Pico PC Network Interfaces. Nah, karena yang diinginkannya itu IP-nya itu yaitu 11.9. Di sini IP address-nya itu 192.168.11.9. Kemudian netmask-nya ini ada di 225, 255, 255.0. Kemudian broadcast-nya ini ada di jaringan 192.168.11.255. Kemudian network-nya ini ada di 192.168.11.0. Kemudian gateway-nya ini berada di 192.168.11.1. Ctrl X. Jangan lupa setelah mengkonfigurasi IP dari komputer virtual ini, kita wajib melakukan restart dari IP network tersebut agar memperoleh IP network yang baru. Kita cukup menghentikan etc neti. Oke. Reconfiguring network interfaces atau berhasil. Nah, FTP server ini kita akan coba ping ke komputer DHCP ini yang berada di 10.10. FTP server ini gateway-nya sudah disetting di 11.1 dan seharusnya bisa terhubung ke komputer DHCP server. Di sininya sudah terhubung soalnya. Kita akan coba ping 192.168.10. Nah, komunikasi ini sudah bisa terhubung. Dan berhasil. Kita coba lagi DHCP ping ke FTP server yang berada di jaringan 11.9. Ping 92.168.11.9.
Di sini sudah terhubung. Kita coba restart dulu. Seharusnya bisa terhubung. Saya tidak tahu, sekarang tiba-tiba error. Pada sebelumnya ini bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi antara DHCP server dengan FTP server ataupun HTTP server ini. Kemudian yang terakhir kita klien A dari jaringan 11.2. Kita jangan lupa untuk setting ulang dari IP klien A tersebut. For interfaces. Nah, di sini kita setting di 11.2, kemudian netpassnya 255.255.255.0. Kemudian broadcastnya itu 192.168.11.255 dengan network 192.168.11.0, kemudian gateway-nya 192.168.11.1, DNS name servernya itu berada di jaringan 192.168.11.30. Dan juga jangan lupa mematikan untuk merestart network dari klien ini. Oke, berhasil. Kita coba ping ke DHCP, komputer virtual DHCP sudah di jaringan 10. Nah, sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba ping dari klien B ke 10.2.
Nah, di sini di klien B ini tadi dicoba pingnya itu sempat gagal, dan kita itu perlu melakukan restart dengan mengetikkan etc init d networknya restart. Nah, setelah melakukan restart tersebut, kita coba ping lagi ke network 192.168.11.3. Nah, setelah melakukan restart tersebut, konfigurasi tersebut dan restart tersebut, klien B ini dapat berkomunikasi ke komputer klien A. Jadi, klien A di sini bisa terhubung ke klien B di sini. Coba kita nah, di sini bisa melakukan nslookup.praktikum.com. Kemudian kita, nah, sudah bisa melakukan nslookup.datapraktikum.com dari FTP. Kemudian coba kita dari mail praktikum.com nya. Nah, sudah terhubung dan bisa melakukan mail praktikum.com di klien B. Cukup sekian video dari kuis praktikum kali ini. Mohon maaf bila di dalam video ini masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.